Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video kisah Ya'juj Ma'juj berdasarkan ajaran Islam. Mari kita lihat kisah Ya'juj Ma'juj dalam video ini. Dalam peradaban manusia yang penuh dengan misteri, ada kisah yang sangat erat kaitannya dengan akhir zaman, kisah tentang dua bangsa yang menimbulkan rasa penasaran sekaligus ketakutan, Ya'juj dan Ma'juj. Nama mereka disebut dalam Al-Quran dan Hadits. Menjadi bagian penting dalam tanda-tanda besar kiamat. Siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Dari mana mereka berasal? Dan apa yang membuat mereka begitu berbahaya? Dalam ajaran Islam, mereka adalah makhluk perusak yang akan keluar menjelang akhir zaman. Kemunculan mereka akan membawa kehancuran besar di muka bumi. Kisah Ya'juj dan Ma'juj bermula dari perjalanan Zulkarnain, seorang raja yang adil dan tangguh. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Zulkarnain bertemu dengan sebuah kaum yang memohon perlindungan dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Namun, di balik cerita ini, tersimpan banyak pelajaran yang penting untuk kita renungkan. Kisah mereka bukan hanya sekadar sejarah, tetapi juga peringatan dan tanda bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah seorang raja yang luar biasa. Dia dikenal sebagai Zulkarnain, pemimpin yang adil, kuat, dan sangat patuh kepada Allah. Perjalanan hidupnya membawa banyak hikmah. Salah satunya adalah pertemuannya dengan dua bangsa misterius, Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain adalah seorang pengembara yang diberi kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu ekspedisinya, ia tiba di antara dua gunung besar. Di sana, ia bertemu dengan sebuah kaum yang ketakutan akan ancaman dari dua bangsa perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Bisakah engkau membuatkan penghalang antara kami dan mereka?" Sebagai pemimpin yang bijak, Zulkarnain menyetujui permintaan mereka. Namun, ia tidak meminta upah dalam bentuk kekayaan, melainkan hanya mengharapkan bantuan tenaga dan doa mereka dengan izin Allah. Ia membangun tembok besar yang terbuat dari lempengan besi yang diperkuat dengan tembaga cair. Setelah tembok selesai, Zulkarnain berkata kepada kaumnya, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menjadikannya hancur lebur, dan janji Tuhanku itu benar." Tembok itu menjadi penghalang yang kokoh, mengurung Ya'juj dan Ma'juj hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Zulkarnain tahu bahwa tembok itu bukanlah penghalang abadi. Suatu saat, ketika kehendak Allah tiba, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan kembali membuat kerusakan di bumi. Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar dua bangsa biasa, mereka disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits sebagai kaum yang sangat merusak. Tapi seperti apakah sifat dan karakteristik mereka? Apa yang membuat mereka begitu ditakuti di akhir zaman? Pertama, jumlah mereka sangat besar. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar di akhir zaman dengan jumlah yang begitu banyak, sehingga ketika mereka minum dari sebuah danau, airnya akan habis seketika. Kedua, sifat mereka yang pantang menyerah. Hadits menyebutkan bahwa setiap hari Ya'juj dan Ma'juj terus menggali tembok yang mengurung mereka, namun setiap malam tembok itu kembali seperti semula, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ketiga, mereka adalah kaum yang rakus dan destruktif. Ketika mereka keluar, mereka tidak hanya menghancurkan setiap wilayah yang mereka lewati, tetapi juga merampas semua sumber daya alam. Dalam hadits disebutkan, mereka akan meminum seluruh air di sungai dan danau, hingga tidak tersisa setetes pun. Keempat, mereka adalah kaum yang sombong. Setelah menghancurkan segala sesuatu di bumi, mereka bahkan berkata dengan penuh keangkuhan, "Kita telah mengalahkan penduduk bumi sekarang, mari kita kalahkan penduduk langit." Mereka kemudian memanah ke langit. Dan Allah membuat panah mereka kembali dengan darah sebagai ujian atas keimanan mereka. Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari tanda-tanda besar kiamat yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kemunculan mereka, ada serangkaian peristiwa besar yang akan mengguncang dunia, memberikan peringatan kepada manusia bahwa akhir zaman sudah dekat. Para ulama menjelaskan bahwa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi setelah beberapa tanda besar kiamat lainnya.
Salah satunya adalah munculnya Dajjal, seorang penipu besar yang akan membawa fitnah luar biasa di muka bumi. Kemudian, Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan membawa keadilan. Namun setelah Dajjal dikalahkan, ujian berikutnya muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Isa bahwa Yajud dan Majud telah keluar dari tembok yang selama ini mengurung mereka. Fitnah mereka akan lebih besar, bahkan membuat bumi tidak lagi menjadi tempat yang aman. Ketika saatnya tiba, tembok Zulkarnain yang kokoh akan hancur dan Yajud serta Majud akan keluar seperti air bah. Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan kecepatan yang luar biasa, menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa saat Yajud dan Majud muncul, mereka akan merusak bumi dengan begitu cepat dan masif. Mereka akan meminum seluruh air di danau dan sungai, hingga tidak tersisa setetes pun untuk makhluk lain. Kemunculan mereka adalah salah satu tanda besar bahwa kiamat sudah sangat dekat. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Nabi Isa bersama para pengikutnya akan berlindung di gunung-gunung untuk menghindari Yajud dan Majud. Mereka akan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri fitnah besar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan sejenis penyakit kepada Yajud dan Majud. Penyakit ini berupa ulat kecil yang menyerang leher mereka, sehingga mereka mati bergelimpangan seperti daun yang berguguran. Dalam waktu singkat, kaum yang jumlahnya tak terhitung itu binasa sepenuhnya, meninggalkan bumi penuh dengan jasad mereka. Setelah kematian Yajud dan Majud, bumi dipenuhi dengan jasad mereka yang menggunung. Bau busuk mulai menyebar, membuat bumi hampir tak layak dihuni. Nabi Isa alaihi salam dan umatnya kembali berdoa kepada Allah, memohon agar bumi dibersihkan dari kehancuran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung besar untuk membawa jasad-jasad Yajud dan Majud. Mereka dibuang ke tempat yang jauh, membersihkan bumi dari sisa-sisa kehancuran. Allah kemudian menurunkan hujan yang deras, membasahi dan menyucikan bumi, sehingga dunia kembali menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membinasakan Yajud dan Majud, tetapi juga memulihkan bumi dari kerusakan yang mereka tinggalkan. Umat manusia yang tersisa akan menyaksikan tanda kebesaran Allah, menyadari bahwa hanya dengan iman dan doa mereka mampu melewati ujian yang begitu besar. Kisah Yajud dan Majud tidak hanya menjadi peringatan tentang kedahsyatan akhir zaman, tetapi juga mengandung banyak hikmah yang dapat kita petik untuk kehidupan sehari-hari. Dalam setiap kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan melalui Rasul-Nya, selalu ada pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Pertama, kisah ini mengajarkan bahwa sebesar apapun ujian yang dihadapi manusia, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada. Tidak ada kekuatan yang mampu melawan kehendaknya, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam dan umatnya diselamatkan dari fitnah besar. Setiap orang beriman harus meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan tanpa jalan keluar. Kedua, kisah Zulkarnain yang membangun tembok untuk menahan Yajud dan Majud mengajarkan pentingnya kerjasama, usaha, dan keikhlasan dalam menghadapi tantangan besar. Setiap umat memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi ini dari kerusakan dan kehancuran. Ketiga, kisah ini juga menjadi peringatan tentang akibat dari keserakahan dan kekacauan. Yajud dan Majud adalah simbol kehancuran yang disebabkan oleh sifat manusia yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Keempat, doa dan keimanan adalah senjata paling ampuh bagi seorang mukmin. Nabi Isa alaihi salam dan umatnya tidak memiliki kekuatan fisik untuk melawan Yajud dan Majud. Tetapi dengan doa dan keyakinan, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan pentingnya menggantungkan diri hanya kepadanya dalam setiap keadaan. Dan terakhir, kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia ini bersifat sementara. Semua yang ada di bumi akan hancur pada waktunya. Namun, bagi orang-orang yang beriman dan bersabar, akhir zaman bukanlah sesuatu yang ditakuti, melainkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang diridainya. Kisah Yajud dan Majud adalah salah satu tanda akhir zaman yang penuh makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kisah ini untuk kita renungkan sebagai peringatan tentang dahsyatnya peristiwa yang akan datang.
sekaligus sebagai pengingat untuk memperkuat iman dan amal sebelum waktunya tiba. Melalui Al-Quran dan hadits, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk yang jelas tentang tanda-tanda kiamat. Kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah pelajaran untuk memahami betapa pentingnya memperbaiki diri, menjaga keimanan, dan bersiap menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Refleksi dari kisah ini tidak hanya tentang persiapan menghadapi hari kiamat, tetapi juga tanggung jawab kita untuk menjaga bumi yang Allah amanahkan. Jangan sampai sifat-sifat yang menyerupai Ya'juj dan Ma'juj, keserakahan, perusakan, dan kezaliman mengakar dalam diri kita atau masyarakat kita. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk introspeksi diri. Sudahkah kita termasuk dalam golongan yang Allah ridhoi? Ataukah kita malah berkontribusi dalam kerusakan dunia ini? Mari jadikan waktu yang tersisa sebagai kesempatan untuk bertobat, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang melekat di hati kita, bahwa perjalanan hidup ini adalah ujian menuju akhirat. Jadikan setiap hari sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya, dan berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya, hanya dengan iman dan amal saleh, kita dapat selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Demikian Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe sebagai bentuk support pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.